Halo, berjumpa lagi di kuliah fisika bangunan. Di minggu ke-14 ini kita akan membahas tentang materi akustik ruang. Dan di segmen pertama kita akan membahas tentang bising latar belakang. Bising latar belakang dalam satu ruang menggambarkan tingkat tekanan suara dalam satu ruang tanpa sumber suara aktif. Yang dimaksud dengan sumber suara aktif adalah sumber suara di mana muncul akibat ada aktivitas manusia di dalamnya. Dan bising latar belakang biasanya menggambarkan kondisi utilitas ruangan seperti sistem AC atau sistem kelistrikan, kebisingan dari sistem AC atau kelistrikan yang ada di ruangan tanpa adanya aktivitas manusia di dalamnya. Secara sederhana, bising latar belakang digambarkan dengan parameter kriteria bising atau NC. Nilai NC ini menggambarkan satu kebisingan dalam satu nilai dan dianggap lebih mudah dibandingkan dengan menjelaskan kebisingan dari frekuensi yang berbeda. NC menggambarkan batas atas dari spektrum bising yang tidak boleh dilewati. Jadi NC ini merupakan sebuah kurva. Jadi NC ini merupakan sebuah kurva yang mewakili kebisingan tertentu. Dan kalau misalnya dari sisi NC ini merupakan biasanya digunakan sebagai standar di mana kebisingan di ruangan itu tidak boleh melebihi nilai NC yang dipersyaratkan. Dan untuk menentukan NC kita perlu ruangan tanpa sumber bising aktif atau tanpa aktivitas di dalamnya pada frekuensi 63 sampai 8000 Hz dengan filter 1 oktav. Ini kalau dilihat di sini bisa dilihat bahwa datanya ada di 63, 125, 250 dan seterusnya. Si variabel parameter NC ini dikembangkan awalnya oleh ASRE, organisasi yang terkait dengan sistem HVAC, dan pada awalnya digunakan untuk mengevaluasi sistem HVAC di dalam ruangan, kebisingan dari sistem HVAC di dalam ruangan. Nah, nanti kalau kita sudah punya nilai kebisingan tersebut, kita plot pada kurva atau grafik standar NC sebagai berikut. Yang di kanan ini adalah contoh kurva NC standar. Ini adalah kurva NC standar. Dan NC dari titik tersebut adalah nilai dari kurva standar NC terendah yang tidak terlampaui oleh bising yang terukur. Nanti saya contohkan. Misal kita punya kebisingan nih, kebisingan di frekuensi 63 sebesar 47, katakanlah di 125 sebesar 46, dan seterusnya di frekuensi 25 sebesar 41, dan seterusnya. Kita plot satu-satu di sini. Lalu kita lihat kurva di atas yang beririsan tapi tidak terpotong, yang mana ada di sini. Kita lihat bahwa kurva tersebut tidak melampaui kurva NC 60, sehingga pada titik tes kita bisa menggambarkan bahwa nilai kebisingan yang kita punya dapat direpresentasikan dengan NC 30. Ini saya berikan contoh yang lain. Kalau misalnya katakanlah di frekuensi 125-nya dia kebisingannya terukur sebesar 52. Jadi misalnya 52 di sini. Jadi kurvanya jadi seperti ini nih, ini ke sini, ke bawah sini, ke kanan. Dan misalnya di 2000-nya dia naik lagi nih, misalnya hasil pengukurannya di 32 di sini. Kita punya yang kedua dan seterusnya. Nah, nilai ini kalau kita lihat bahwa dia kurva paling atas ini memotong di beririsan paling tinggi di frekuensi 125 ini di sini. Jadi untuk kurva kedua yang digambarkan, dia sebenarnya menggambarkan kondisi NC 35. Kalau dilihat di sini, walaupun nilai yang frekuensi tingginya lebih tinggi, katakanlah di 2000 ini dia lebih tinggi dari yang sebelumnya, tapi karena dia tidak memotong kurva NC 35 di atasnya sini, ini tidak memotong sini, jadi tetap saja kita hanya melihat pada kurva NC ini dia berpotongan pada nilai kebisingan yang mana. Ini adalah contoh tipikal NC untuk berbagai fungsi ruang. Kita punya nilainya macam-macam, recommended NC and of, dan biasanya nilai NC ini ekivalen memiliki nilai tingkat tekanan suara yang ekivalen dengan tingkat kebisingan dalam dBA. Jadi ini kalau misalnya kita melakukan pengukuran karena kondisinya steady, kita melakukan perhitungan LEQ lalu diberi pembobotan A. Nah, biasanya nilai NC katakanlah 25 sampai 35 ini setara dengan nilai kebisingan lingkungan, kebisingan ruangan sebesar 35 sampai 45 desibel dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa semakin tinggi keperluan akan kejelasan suara, maka semakin rendah NC yang dipersyaratkan. Jadi memang
pada dasarnya kalau misalnya ruangan itu semakin kritis untuk digunakan sebagai berbicara, maka efek kebisingan dari utilitas atau di dalam bangunannya sendiri akan semakin mengganggu. Jadi semakin tinggi keperluannya untuk kebutuhan suara, maka nilai NC yang diperlukan juga akan semakin rendah. Itu materi pertama tentang bising latar belakang. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya.